Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga hari ini semuanya sehat ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Sebelumnya Ananda jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Hari ini kita masih belajar dalam pembelajaran tematik. Nah, di tematik kali ini kita akan membahas di tema 1, subtema 3, dalam muatan IPS. Nah, dalam muatan IPS ini Anda bisa lihat dalam pembelajaran ketiga dan keempat. Apa yang akan kita pelajari? Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia. Ananda, tahukah Ananda gambar apa ini? Ya, ini merupakan jembatan Suramadu. Jembatan ini terletak di Pulau Madura. Nah, jembatan ini yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Madura. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ananda, Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Ingat ya, hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Wah, luas sekali ya. Antara pulau satu dengan pulau lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan lainnya. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Jadi, masyarakat yang berada di sana yang mendapatkan dampak manfaatnya. Jenis pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut itu? Nah, yang pertama misalnya nelayan. Kemudian ada pedagang ikan. Kemudian ada petani garam yang juga memanfaatkan laut, petani rumput laut, kemudian budidaya kerang mutiara, kemudian usaha pariwisata juga bisa, lalu jasa pelayaran, dan pertambangan minyak. Tapi selain itu masih banyak lagi juga jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Luar biasa ya, banyak sekali manfaat-manfaat dari ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim memiliki beberapa dampak. Nah, sekarang kita pelajari dampaknya apa saja yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Kemudian munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, misalnya pecinan dan kampung Arab. Kemudian terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, itulah dampak-dampak yang bisa terjadi akibat letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia.
Nah, sekarang kita pelajari apa saja sih dampak positif dan negatif yang bisa timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, misalnya dampak positifnya, yang pertama dilalui jalur perdagangan dunia. Ini ya. Kemudian yang kedua, Indonesia kaya akan sumber daya alam laut ya, karena Indonesia punya banyak lautan sehingga sumber daya di dalamnya pun juga banyak, ikan-ikan ya dan makhluk-makhluk laut lain. Kemudian yang ketiga, memiliki keberagaman budaya. Kemudian dampak negatifnya apa saja? Yang pertama misalnya tidak meratanya potensi alam ya, jadi hanya ada di bagian-bagian tertentu saja. Kemudian yang kedua, tidak meratanya pembangunan. Nah, yang ketiga, sulitnya pengawasan wilayah. Nah, di sini karena saking luasnya ya, jadi sulit untuk diawasi. Nah, sebenarnya masih banyak sekali dampak positif dan negatif sebagai akibat dari letak geografis Indonesia ini. Nah, nanti Anda cari lanjutannya ya. Nenek moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Menerjang ombak tiada takut. Menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup layar berkembang. Ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang. Ke laut kita beramai-ramai. Nanda, itulah lagu Nenek Moyangku, ciptaan Ibu Sud. Nah, berikut ini adalah lagu tersebut. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Nah, Ananda, siapa yang tahu gambar ini? Ini merupakan kapal pinisi yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, Ananda perhatikan peta berikut. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal di Indonesia. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman religi atau agama. Dan yang terakhir, keragaman seni dan budaya. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku induk. Untuk bahasa, Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang terbagi lagi ke dalam subrumpun dan wilayah-wilayah bahasa. Untuk agama, 6 agama yang diakui pemerintah Republik Indonesia yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Ingat 6 agama ya. Kemudian keragaman seni, salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh budaya asli Indonesia dan percampuran. Yang pertama contoh budaya asli Indonesia. Yang pertama adalah reog. Reog ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada tari kecak. Nah, tari kecak ini berasal dari Bali. Selanjutnya, contoh budaya hasil pencampuran dengan budaya luar negeri. Yang pertama adalah keroncong. Nah, awalnya musik keroncong ini dikenalkan oleh orang Portugis yang dipakai untuk menghibur para budak yang berasal dari Afrika Utara dan India. Sehingga keroncong ini merupakan budaya percampuran dengan luar negeri. Kemudian barongsai. Nah, barongsai ini merupakan budaya yang berasal dari Cina kemudian menyebar di berbagai daerah termasuk Indonesia. Sehingga keroncong dan barongsai ini merupakan percampuran dengan budaya luar negeri. Berikut ini merupakan peta di mana ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Nah, sekarang coba kita sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, di sini Anda bisa baca, kemudian bisa dihafalkan juga untuk menambah pemahaman. Ya, ini merupakan provinsi-provinsi beserta dengan nama bandara-bandaranya. Nah, kalau di Kalimantan Timur ada juga. Kemudian lanjut di peta jalur pelayaran. Nah, kalau jalur pelayaran ini juga ada namanya pelabuhan-pelabuhan ya. Pelabuhan di setiap provinsi di Indonesia. Nah, ini Anda bisa baca ya di berbagai provinsi dengan pelabuhannya banyak ya. Nah, bisa dipahami, dihafalkan untuk menambah pengetahuan. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk latihan. Latihan hari ini terdapat 2 bentuk soal. Yang pertama, silakan Anda menuliskan 3 dampak positif dan 3 dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Tadi contohnya sudah kita bahas, ada 3. Nah, silakan Anda melanjutkan. Bisa Anda lihat dalam halaman 146. Kemudian nomor 2, tuliskan 3 contoh budaya asli Indonesia dan 3 contoh budaya hasil percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Halaman 163. Nah, tadi contohnya sudah kita bahas, misalnya di budaya asli ada reog, kemudian tari kecak. Nah, di budaya hasil pencampuran ada juga. Nah, Anda cari yang 3 contoh lain ya, selain dengan yang sudah kita bahas tadi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti